Terpujilah namamu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali bersyukur buat waktu kesempatan yang ada. Kami boleh ada semua ada semuanya karena kebaikan dan kemurahan. Sebabnya tidaklah kata lain selain mengucap syukur untuk semua berkat kasih karunia. Terima kasih. Kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Elohim. Kembali lagi kita berjumpa untuk kali ini dalam melanjutkan sesi perenungan firman Tuhan. Saya berharap kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Pada kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan Kristus di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Haleluya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Haleluya. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Haleluya. Ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Haleluya. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Haleluya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Ayat 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap kebenaran. Haleluya. Judul perikop kali ini adalah keutamaan Kristus. Dikatakan ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yahweh, Elohim yang tidak terhampiri itu, atau Allah itu tidak terhampiri. Itulah sebabnya Dia harus menjelma di dalam daging lewat perawan Maria dari Roh Kudus. Haleluya.
Berwujudlah di dalam manusia daging, manusia Kristus. Itulah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nampak di dalam daging, di dalam pribadi Yesus. Haleluya. Dikatakan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung. Haleluya. Dia yang sulung, dia yang utama. Di dalam Kejadian dikatakan pada mulanya adalah firman. Di 1 Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1. Jadi kita baca supaya jelas. Karena ini menyangkut bagaimana kita melihat gambar Kristus yang sesungguhnya, yang telah nyata. Yohanes pasal 1. Haleluya. Dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Dan firman itu adalah Allah. Dia sendiri juga. Dia adalah Allah. Yang tadi katakan tidak terhampiri, Elohim, Yahweh. Sudah datang menjadi firman yang di dalam manusia dikatakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dia yang lebih dahulu. Dia menciptakan semuanya. Makanya katakan tadi yang sulung. Haleluya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Dikatakan di ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Haleluya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, maksudnya orang Israel itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Luar biasa. Di dalam ayat ke-16 dikatakan, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, di dalam Yesus, ya, yang ada di surga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dikatakan baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Semuanya untuk dia. Haleluya. Nah, itu jelas, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam dia. Luar biasa. Nah, ini lebih menjurus kepada maksud kedatangannya. Ayat 18. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Itulah Yesus Kristus. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Yesus itu berwujudan daripada Allah, atau Elohim, atau Yahweh. Makanya waktu di muka bumi, murid-muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan Yesus katakan kepada mereka, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Haleluya. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Haleluya. Dikatakan selanjutnya, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia yang mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oleh darahnya, dia perdamaikan semua dengan dirinya. Dia memperdamaikan dengan dirinya. Haleluya. Bagi yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Sehingga di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Yesus. Dan di bawah langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan.
selain di dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari persekutuan, ya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata di perbuatanmu yang jahat. Maksudnya jemaat yang di Kolose ini. Termasuk kita juga hari-hari ini. Haleluya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi tujuan Yesus itu berkorban bagi umatnya adalah umatnya dikuduskan, disucikan, supaya tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Haleluya. Dikatakan sini, ayat 20. Haleluya. Diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Yesus yang telah terkoyak-koyak, tersalib buat kita. Haleluya. Katakan sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Nah, makanya dikatakan ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah, untuk mencapai itu, tadi dikatakan itu, tak bercacat dan tak bercela, harus bertekun dalam iman. Katakan. Sebab itu harus kamu bertekun dalam iman, tetap teguh dalam iman. Haleluya. Apa dikatakan selanjutnya? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Haleluya. Tidak bergoncang. Iman kita tidak boleh bergoncang. Dan dikatakan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah kolong langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanya. Jangan mau digeser. Haleluya. Banyak hal yang bisa menggeser iman kita. Haleluya. Masing-masing kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tapi Rasul Paulus menasihatkan kali ini dalam tulisannya kepada jemaat di Kolose, jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Haleluya. Dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh, bertekun. Haleluya. Ketekunan itu menimbulkan, haleluya, apa itu? Pengujian itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi luar biasa. Dikatakan harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Iman itu kan berbicara hal-hal yang dikatakan di dalam Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat, dan bukti daripada segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman itu berbicara hal-hal yang belum kelihatan. Itulah iman kita, kepercayaan kita dalam Yesus Kristus. Sampai hari ini, walaupun kita belum melihat secara kasmata, tetap kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Waktu Thomas minta bukti, haleluya, ini Yesus tunjukkan tuh lubang kedua tangannya yang berlubang paku. Inilah aku, cucukkanlah jarimu. Karena Thomas kurang percaya waktu Yesus datang menjumpai mereka. Haleluya. Jadi berbahagia saudara yang tidak melihat namun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah tersalib bagi kita. Yahweh Elohim yang tidak terhampiri tadi itu menjelma di dalam daging, kemudian mau mati bagi kita, rela berkorban bagi kita untuk menempatkan kita tadi ke kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dikuduskan oleh darahnya, disucikan.
Haleluya. Waktu di Taman Getsemani dia masih bergumul. Dialah Bapa kalau kau menghendaki. Dia secara manusia, sebagai manusia bergumul waktu itu. Dalam keadaannya sebagai manusia, dikatakan di dalam Filipi, dia telah merendahkan diri, bahkan taat sampai mati kayu salib. Dan waktu di Taman Getsemani, sempat dia bergumul dan berpelukan darah. Dia katakan, Bapa kalau boleh, biar cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan engkau yang kehendaki. Haleluya. Itu pergumulan yang dihadapi oleh manusia oleh karena dosa. Ditanggung oleh Yesus di Getsemani dan berpeluh darah. Dan akhirnya dia meminum cawan itu. Dan dia harus mati dan tersalib. Sehingga sebelum dia mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Sudah genap. Sebelum menyerahkan nyawanya. Artinya, penebusan sudah selesai. Haleluya. Dan kita tahu setelah dia bangkit, padahal yang ketika dia naik ke surga. Haleluya. Dia kembali kepada asalnya. Tapi dalam wujud manusia masih bisa kita raba dia. Dia akan datang nanti lagi kedua kalinya. Karena dia pernah berwujud jadi daging, maka kita bisa meraba dia seperti daging. Sampai hari ini banyak orang yang memperkarakan masalah ketuhanan Yesus. Orang yang pakai akal-akalan. Ketuhanan Yesus tidak bisa dipakai dengan akal, hanya dengan roh. Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita sehingga kita mampu percaya bahwa Dialah Tuhan, Dialah Elohim, Dialah Yahweh. Itulah perwujudan Yahweh ya tadi yang tidak terampili. Tuhan yang tidak kelihatan, yang pernah menjumpai Musa di semak belukar dengan bentuk api. Waktu itu belum berwujud manusia, dia hanya berwujud nyala api dalam semak belukar. Haleluya. Karena juga dalam berbentuk awan. Karena dia tidak terampili. Elohim, Yahweh. Nah setelah dia berwujud dalam manusia, kita bisa melihat dia. Makanya dalam Yohanes dikatakan tadi, kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya berbahagialah kita yang percaya kepada dia. Karena jaminan kekal, kehidupan kekal ada bersama dia. Haleluya. Itulah pengharapan kita. Meskipun di dunia ini tidak menjanjikan apa-apa. Makanya orang yang sudah diwahyukan tentang ini, dia tidak akan terpikat lagi dengan hal-hal materi, hal-hal dunia ini. Dia tidak akan terpikat dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Tetapi dia akan fokus kepada panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah keutamaan Kristus. Yang sampai pada detik ini banyak manusia yang masih meragukan ketuhanannya, bahkan diperdebatkan. Pribadi Tuhan tidak perlu diperdebatkan, tapi harus diterima. Sampai kapan kita mau memperdebatkan pribadi Tuhan? Sedangkan waktu berjalan terus. Ini kita berada di penghujung zaman akhir. Tugas kita hari-hari ini adalah membenahi kehidupan kita secara pribadi. Sehingga kita akan kedapatan tak bercacat, setelah dikatakan tadi. Sempurna. Sesuai dengan kehendak Bapa. Kita akan berkenan. Makanya dia katakan, waktu aku datang ke bumi, apakah aku mendapatkan iman di bumi? Itu yang dikatakan tadi oleh Paulus. Kita tidak boleh bergeser, dikatakan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah kolong langit ini. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Paulus telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Sehingga imannya teguh dan tidak bergoncang. Petrus, haleluya, pernah bergoncang. Hanya karena seorang perempuan. Tapi Yesus sudah memperingatkan sebelumnya. Tapi dia kembali bertobat. Dan akhirnya dia menjadi rasul, salah satu rasul yang ternama, yang tercatat di dalam kitab kehidupan.
Petrus berbalik, bertobat. Makanya dia banyak menasihatkan tentang kedatangan Tuhan, tentang penderitaan juga ada. Nah, inilah yang boleh kita pelajari pada pagi ini saat singkat waktu, tapi saya berharap kita semua yang menonton khususnya video ini sudah diwahyukan tentang pribadi Yesus. Jadi kita tidak akan mempermasalahkan lagi tentang pribadi Tuhan. Yesus, Allah, Elohim, Yahweh, Adonai atau apa sebagainya itu namanya, itu satu, Esa. Haleluya. Tidak boleh kita meragukan itu. Keesaan Tuhan. Karyanya memang bisa, kalau orang bilang kan Tritunggal. Itu wujud karyanya itu. Tapi sebenarnya itu Tritunggal itu kesepakatan bapak-bapak rohani. Dan itu yang membuat kebingungan orang-orang Kristen awam sampai hari ini. Orang-orang yang belum ketemu berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Mereka itulah yang meragukan ketuhanan Yesus. Mereka hanya dengan akal logika, pengetahuan manusia, nah, itu tidak bisa. Tapi kalau dengan Roh Kudus yang sudah memenuhi kehidupan kita, kita akan mengenal lebih dalam lagi. Haleluya, Roh Kudus adalah jaminan. Saya mau saksikan sedikit bagaimana saya punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Waktu rohnya memenuhi kehidupan saya merasakan Tuhan itu lemah lembut, tapi dia dahsyat, dia hebat. Gunung-gunung itu bisa hancur. Haleluya. Itulah kedahsyatan kuasanya Yahweh itu yang kita percaya dalam Yesus, yang sudah datang menjelma dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan yang sekarang sedang menantikan umatnya. Bukan kita sebenarnya yang menantikan Tuhan. Haleluya, umatnya. Dia yang menantikan. Dikatakan kalau pemulihan segala sesuatu dia akan kembali. Yesus itu harus tinggal di surga, Kristus, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, yang dipulihkan itu adalah tubuhnya tadi itu dikatakan. Harus dipulihkan. Kalau sudah terjadi itu dikatakan tak bercacat dan tak bercela tak di hadapannya. Itu yang sedang disempurnakan hari-hari ini. Tubuh Kristus. Bukan bicara merek. Tubuh Kristus, orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang telah menerima dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Dan orang-orang yang sedang berjalan, sedang dalam perjalanan iman, sedang disempurnakan, diproses, dibentuk sedemikian rupa. Haleluya. Sehingga semakin disempurnakan di hadapannya. Nah, saya kira ini yang bisa kita sharing pada kali ini. Intinya adalah Yesus itu adalah yang utama. Kristus adalah yang utama. Saya pernah katakan bahwa isi seluruh Alkitab ini adalah pribadinya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ini pribadi Tuhan yang tertulis. Pribadi Yesus. Haleluya. Jadi kita jangan sedikit pun meragukan ketuhanan Yesus. Keesaan Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus terus menolong kita sehingga kita terus dimampukan untuk menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan tekanan, di mana krisis global mengancam, tapi saya percaya kita dipelihara oleh Tuhan. Secupak gandum sedinar, jangan engkau merusakkan. Saya percaya anak-anak Tuhan tetap dipelihara dalam masa sukar. Mari kita bersyukur. Kami kembalikan hormat, pujian, syukur kepadamu ya Elohim, Bapa kami Yahweh, yang telah kami kenal dalam pribadi Yeshua Mesia, Yesus Kristus Tuhan yang telah datang, yang utama dalam segala sesuatu. Engkau yang telah datang menjadi daging lewat peran Maria, engkau telah mati bagi kami berkorban dan bangkit pada yang ketiga, dan engkau naik surga, dan engkau berjanji engkau akan datang kembali menjemput saleh-saleh. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan dalam batin kami dan terus menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman. Sehingga pada saat Engkau datang kami terhadap tidak bercacat dan tidak bercela. Terima
kasih Bapa buat pagi ini, bersyukur untuk anugerah. Terlebih buat firman-Mu yang Kau sudah nyatakan bahwa Engkau adalah yang utama dari segala sesuatu. Engkau yang kami terus tinggikan dalam kehidupan kami, karena Engkaulah pusat pergerakan kehidupan kami. Engkaulah sentral, yaitu pribadi-Mu ya Yesus. Oleh kekuatan Roh-Mu yang terus memampukan kami untuk ada pada detik ini. Terpujilah Bapa, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, khususnya yang menonton video ini. Engkau memberkati kedua mereka, wahyukan pribadi-Mu, sehingga mereka semakin diwahyukan akan pribadi-Mu, dan mereka tidak akan bergeser sedikit pun. Iman mereka tidak akan bergoncang sedikit pun dari pengharapan akan Injil. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Shalom.